Surah Al-Baqarah, ayat 110. Laksanakanlah sholat secara berkesinambungan, dan tunaikanlah zakat dengan sempurna. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk diri kamu, pasti kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Untuk meredam keinginan membalas, serta menenangkan hati kaum muslimin, Allah memerintahkan mereka, laksanakanlah sholat secara baik dan berkesinambungan, dan tunaikanlah zakat dengan sempurna, kadar dan cara pemberiannya, serta tanpa menunda-nunda. Demikian makna kata, akimu, dan, atu, yang menandai perintah sholat dan zakat, sambil mengingatkan bahwa, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk diri kamu, pasti kamu akan mendapatkannya, yakni ganjarannya, di sisi Allah. Sesungguhnya, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, apakah pekerjaan itu berupa kebaikan atau keburukan, sebagaimana dipahami dari penyebutan nama Allah pada penutup ayat ini, bukan dengan menyatakan sesungguhnya, Dia. Karena pada umumnya, jika kata ganti nama yang disebut, maka biasanya ia hanya mengisyaratkan makna yang disebut sebelumnya, sehingga kalau kata, Dia, yang digunakan pada penutup ayat ini, bukan kata Allah, maka maknanya adalah, Dia mengetahui kebaikan yang kamu usahakan. Penggalan kalimat bagi diri kamu, memberi isyarat bahwa, kebaikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, pada hakikatnya adalah untuk pengamal kebaikan itu sendiri. Bahkan, yang akan diperolehnya itu, lebih banyak daripada yang diraih oleh siapapun yang menerima kebaikan itu darinya. Ini karena yang memberi ganjaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menyimpan dan mengembangkannya. Ayat 111. Dan mereka berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang yang benar. Ayat ini masih merupakan rentetan kecaman terhadap ahlul kitab, serta bagian dari bantahan terhadap ucapan-ucapan mereka yang tidak berdasar. Setelah dalam ayat yang lalu menjelaskan kedengkian yang memenuhi hati, serta keinginan mereka, di sini dijelaskan ucapan-ucapan mereka. Al-Bikoi berpendapat bahwa, ayat ini berbicara tentang surga yang merupakan ganjaran keimanan. Sedang ayat sebelumnya berbicara tentang sebab keimanan, yaitu turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kaitan antara ganjaran dan sebabnya, dan keduanya merupakan objek kedengkian orang-orang Yahudi, karena setelah ayat lalu berbicara tentang kedengkian mereka, karena Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat yang mengantar kepada keimanan, di sini diuraikan kedengkian mereka terhadap umat Islam, yang akan menerima ganjaran iman. Di sini dinyatakan bahwa, dan mereka, yakni ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, berkata dengan didorong oleh kedengkian mereka bila kaum muslimin mendapat ganjaran keimanan. Bahwa sekali-kali, tidak akan masuk surga yang disiapkan untuk kekasih-kekasihnya, kecuali orang-orang yang beragama Yahudi. Ini, diucapkan oleh orang Yahudi atau Nasrani, dan ini diucapkan oleh orang Nasrani. Maksudnya, orang Yahudi berkata demikian, dan orang Nasrani pun berkata demikian. Bukan dalam arti orang Yahudi mengakui bahwa orang Nasrani akan masuk ke surga, atau sebaliknya, orang Nasrani mengakui bahwa orang Yahudi akan masuk surga. Memang, ciri bahasa Al-Quran adalah singkat dan padat. Redaksi yang singkat seringkali digunakan, lebih-lebih jika terdapat indikator yang menghalangi timbulnya kesalahpahaman pembaca, atau pendengar. Indikator pada ayat di atas, adalah permusuhan yang amat jelas antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Indikator lainnya dalam bentuk teks, ditemukan dalam ayat berikutnya. Dalam hal ini, kita harus mengacu pada kaidah yang menyatakan, bahwa sebagian ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh sebagian ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa yang memiliki wewenang tunggal dalam hal surga dan neraka, secara langsung membantah mereka. Allah tidak menggunakan perantara dan tidak memerintahkan siapapun, termasuk Nabi Muhammad SAW, untuk menjawab kebohongan itu. Allah menyatakan, yang demikian itu, yakni ucapan tersebut, dan ucapan-ucapan mereka yang lain, yang sangat jauh dari kebenaran, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Kata amani, telah dijelaskan maknanya pada ayat 78 surah ini, rujuklah ke sana. Allah tidak memerlukan bukti dari mereka menyangkut kebohongan mereka, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Tetapi manusia perlu. Karena itu, di sini Allah memerintahkan nabinya, Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tunjukkanlah kepada kami bukti kebenaran kamu jika kamu adalah orang yang benar. Bukti kebenaran yang dimaksud adalah wahyu ilahi, karena surga dan neraka adalah wewenang Allah. Hanya Dia yang mengetahui siapa yang berhak memasukinya. Nabi Muhammad SAW pun tidak. Itu sebabnya, maka bukti kebenaran yang dituntut adalah informasinya, yakni wahyu-wahyu yang disampaikan kepada utusan-utusannya. Tentu saja mereka tidak dapat menghidangkan bukti-bukti tersebut, karena dalam kitab suci tidak terdapat sekelumit isyarat pun tentang hal tersebut. Memang, ketika seseorang berkata kepada lawannya, coba kemukakan bukti Anda, maka ucapan ini mengesankan bahwa, bukti atau alasan yang diminta itu tidak ada atau sangat lemah, sehingga pada akhirnya, alasan tersebut tidak dapat diterima. Dengan demikian,
Permintaan untuk menunjukkan bukti kebenaran itu adalah permintaan yang bermakna, bahwa kamu tidak memiliki bukti kebenaran sedikit pun menyangkut ucapan-ucapan kamu. Pada ayat berikut, kembali Allah memberikan penegasan dan menunjukkan keadilannya, menyangkut siapa yang memperoleh anugerah, bukan yang berhak masuk ke dalam surga, tidak sebagaimana ucapan orang Yahudi dan Nasrani.